kabarnya Bu Reni hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, masih semangat mengajar ya? Semangat. Alhamdulillah. Baik Bu Reni, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena Bu Reni sudah bersedia untuk membantu saya dalam mengisi program guru penggerak. Dalam hal ini kaitannya dengan observasi kelas berbasis versi itu adanya di modul 3.2 yang sekarang alhamdulillah sedang saya jalani dan mengharuskan saya mengobservasi satu kelas untuk keperluan tugas LMS dan sebagai pelengkap program ilmu. Pertama-tama Bu Ren itu mengajar di kelas berapa Bu Ren? Di kelas 5. Kelas 5 ya. Sebelum ke lembar observasi, kita akan ada percakapan dulu sebentar Bu Ren di pra observasi ini. Keadaan kelas 5 selama ini menurut Bu Ren bagaimana? Pada saat pembelajaran, yang namanya di kelas itu ada yang aktif, ada yang tidak. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, sebagian persen aktif dan sebagian persen ada yang kurang aktif. Yang aktifnya mungkin hanya 80% lah. Kalau di garis 100%, berarti sekitar 20% itu kurang aktif. Iya. Maksudnya kurang aktif seperti apa, Bre? Kurang aktifnya itu yang pertama mungkin anak itu kurang memperhatikan pada saat saya sedang menjelaskan. Maka itu daripada saat saya memberikan pertanyaan ataupun ada yang tidak mengerti, mereka jawab tidak mengerti. Pada saat saya menjelaskan kembali, mungkin harus beberapa kali mengulang. Mungkin ada 2 kali atau 3 kalinya saya harus mengulang pembelajaran. Pada saat itulah mereka aktif kembali. Oh, jadi harus ada pemantik dulu ya? Ya. Oke. Baik, berarti di sini hampir 80% sudah aktif ya Bu Rani. Bu Rani menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu Rani? Ya. Merdeka. RPP-nya sudah ada ya? Sudah. Oke. Kita mulai dulu Bu Reni di kelas 5. Hari ini kita akan melaksanakan observasi di kelas. Tapi ini Bu Reni anggap saya tidak ada ya. Jadi saya akan duduk di belakang, memperhatikan sambil mengobservasi. Mata pelajarannya apa kira-kira Bu Reni hari ini? Yang saya akan ambil yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemarin kan saya sudah menerima modul ajar dari Bu Reni. Nah, setelah saya telaah, ini modul ajarnya sudah bagus, Bu Reni, sudah lengkap. Tujuan pembelajaran yang akan diangkat pada pembelajaran kali ini apa, Bu Reni? Tujuannya yaitu siswa dapat mengetahui nilai-nilai kewirausahaan, yaitu komitmen dan kerja keras. Jelas ya. Dengan meneladani kisah tokoh pada teks dan menjadi pribadi yang unggul serta berprestasi yang melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangannya Area pengembangan yang telah dicapai itu tentu saja siswa menjadi aktif ya, yang 20% tadi kan ya. Siswa jadi aktif ya. Ini kan di sini ada meneladani kisah tokoh pada teks, kemudian mencari informasi dari tokoh melalui wawancara, dan menjadi pribadi yang unggul serta berprestasi yang melaksanakan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pelaksanaan wawancaranya, ini kira-kira tekniknya akan seperti apa? Pada yang saya akan pelajari kali ini, yaitu saya akan mewawancari satu orang pedagang di kantin sekolah. Yeah. Jadi
nanti per kelompok itu mewawancarai satu orang pedagang yang ada di kantin sekolah. Nanti mereka akan mewawancarai para pedagang, salah satunya saja. Itu mereka yang saya akan ambil. Nanti di kelas ada berapa kelompok? 5 kelompok ya. Berarti 5 pedagang atau 1 pedagang? Satu kelompok 1 pedagang. Oh, 1 kelompok 1 pedagang. Nah, kemudian di sini ada menjadi pribadi yang unggul serta berprestasi yang melaksanakan nilai-nilai tersebut. Berarti dari wawancara itu digali informasinya ya. Oke, ada penggalian informasi dari tokoh teladan yaitu pedagang gitu ya. Oke. Kemudian teknik pembelajarannya itu akan seperti apa? Berdiskusi. Ada berdiskusi ya? Nanti setelah berdiskusi akan gali informasi yang mereka ketahui informasinya. Oh iya, dari hasil wawancara itu ya? Ya, dari hasil wawancara. Oke, berarti ada berdiskusi, ada presentasi. Untuk pembagian kelompok, ini teknisnya seperti apa, Bu Ran? Nah, awalnya mereka yang pilih, akan tetapi kalau mereka yang pilih itu saya rasa tidak adil karena ya yang namanya di satu kelas itu ada yang aktif, ada yang tidak. Jadi saya pikir di rolling saja, jadi campur yang aktifnya disebar, yang kurang aktif juga disebar. Oh gitu. Ya. Jadi agar semua kelompok aktif. Berarti pemilihan kelompoknya oleh guru ya? Karena iya soalnya karena aja turun. Pemilihan kelompok oleh guru berdasarkan keaktifan ya? Ya. Ada pemberitahuan di depan. Dan keaktifan siswa. Kemudian untuk strateginya seperti apa, Bren? Kalau boleh saya tahu. Strategi saya mengambil model Think Fire Set atau disingkat TPS. TPS. Ya. Think, Fire, Set. Fire ya? Ya. Oh, dan share. Think itu berpikir, kemudian Fire itu menghubungkan, share itu berbagi ya? Oke. Jadi TPS itu penilaiannya untuk penilaian sikap atau apa? Masuk ke sikap. Masuk ke sikap. Sikap dan pengetahuan. Sikap dan pengetahuan. Sikap dan pengetahuan. Kemudian tadi di area pengembangan kan ada berdiskusi ya. Ada teknik berdiskusi. Nah, ini strategi yang dikembangkan untuk berdiskusi seperti apa? Dengan cara berkelompok, nanti saya akan memberikan satu buah pertanyaan. Nanti mereka berpikir dengan berkelompok dan jawabannya juga bakal beraneka ragam. Nanti dipresentasikan juga sesuai dengan hasil pekerjaan kelompok mereka masing-masing. Oke. Oh, jadi di kelompok tersebut akan berbeda-beda jawaban. Ya. Berarti itu maksudnya ke diferensiasi hasil produk ya. Oke, diferensiasi produk. Saya sudah mendapatkan kata kuncinya dan mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran Bu Reni hari ini di kelas. Untuk selanjutnya silakan Bu Reni mengajar di kelas. Nanti saya akan memperhatikan dari belakang saja. Silakan dimaksimalkan waktunya semaksimal mungkin. Kemudian nanti setelah pelaksanaan observasi kita akan ngobrol lagi di dalam sesi pasca observasi dan refleksi pembelajaran. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Silakan dipersiapkan dulu untuk di kelasnya masing-masing. Duduk siap. Siap. Berdiri berdiri mulai. Sudah selesai.
Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengobrol ya, setelah tadi ya kemarin kita melaksanakan observasi kelas ya yang berbasis coaching. Alhamdulillah Bu Rani sudah bersedia saya observasi walaupun dalam keadaan sibuk ya Bu Rani ya. Nah. Tidak apa-apa. Baik, kemarin kan Bu Rani sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya sudah memperhatikan bukan untuk apa-apa Bu Rani, ini sebagai salah satu pembelajaran saya di CGP Angkatan 9 dan juga sebagai pemahaman saya dalam sisi supervisi berbasis coaching ya Bu Rani. Jadi posisi saya di sini itu bukan sebagai guru ya Bu Rani, bukan menggurui, tetapi kita saling berbagi informasi, kita saling melontarkan ide, kemudian jika ada hal yang belum dipahami kita sama-sama cari solusinya sebagai peningkatan kita, modal kita dalam meningkatkan pembelajaran gitu kan. Gitu ya. Jadi selama Bu Reni melakukan pembelajaran di kelas 5 itu Bu Reni sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, karena di sini Bu Reni titik pengembangannya itu adalah kemarin waktu kita praobservasi, fokus pengembangannya ada di pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, setelah saya mengamati ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama, ketika pembelajaran, ini Bu Rani sudah memimpin siswa dengan sangat baik ya, sudah terlihat. Nah, kemudian Bu Rani sudah melakukan ice breaking ya, dengan lagu apa kemarin teh? Profil Pelajar Pancasila ya, itu sudah sebagai persepsi. Kemudian tetapi Bu Rani ini menyampaikan tujuan pembelajarannya di akhir ya, bukan di akhir. Setelah menyampaikan rencana pembelajaran ya. Nah itu. Nah, kan Bu Rani fokusnya itu di pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, berdiferensiasi itu kan ada 3 ya, ada konten, ada proses dan produk ya. Nah, salah satu penerapan Bu Reni berdiferensiasi itu apa sih kira-kira? Di proses atau di konten? Yang sudah saya lakukan. Di pembagian kelompok maksudnya? Iya. Di kelompok ya. Kelompok. Awalnya mereka yang pilih kelompoknya. Akan tetapi saya rasa karena di kelas itu tidak semuanya aktif, Pak. Jadi ada anak yang aktif, ada anak yang kurang aktif. Seharusnya memang di dalam diferensiasi itu yang aktif bergabung dengan yang aktif, yang kurang bergabung dengan yang kurang. Akan tetapi menurut saya itu tidak akan efektif. Karena saya ingin semua kelompok itu hidup gitu. Ada yang menyangga, ada yang bertanya, ada pun yang menjawab. Nah, barulah saya diulang lagi untuk pembagian kelompok, jadi yang aktif dibagi-bagi dan yang kurang pun masuk ke dalam yang aktif. Jadi campur ya. Nah, kemudian di sini siswa juga sudah aktif mengemukakan pendapat, namun belum terlihat memberikan waktu menjawab kepada murid. Nah, jadi masih dibatasi ya. Ibu sudah memberikan pendampingan ya terhadap murid ya pada kelompok-kelompok. Kemudian siswa juga sudah mampu bekerja sama dalam bentuk diskusi, namun belum terlihat memberikan waktu ya, itu batas tadi ya untuk berdiskusi ya, karena kemarin ditentukan berapa menit ya untuk diskusinya. Nah, kemudian ini untuk, ini Bu, kita ke variasi kontennya ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan presentasi. Namun tidak semua anggota kelompok maju ke depan ya. Tidak. Hanya perwakilan ya. Gitu. Ibu sudah memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan refleksi ya. Refleksi pembelajaran. Itu. Terima kasih.
Di rubrik ini Bu, rubrik penilaian, nah, yang saya lihat dari RPP yang ada di buku ini sudah sangat lengkap Bu, sudah cukup lengkap ya Ibu. Ada dua Pak, pada saat diskusi saya menilainya apakah semua kelompok itu memberikan pendapatnya masing-masing ataupun ada yang tidak. Saya bertanya kepada ketua kelompok apakah semua anggotanya aktif atau tidak. Kalau yang tidak aktif akan saya beri pengulangan atau yang tadi seperti Bapak sebutkan yaitu remedial. Alhamdulillah kemarin itu hanya ada dua kelompok yang menyebutkan ada yang anggotanya tidak aktif, hanya satu orang dan dua orang di dalam kelompok tersebut. Saya memberikan pengayaan, tapi yang tadi seperti Bapak Terbalik bilang, ya berikan lagi pengayaannya, soalnya itu lagi tidak sama ya sama ya. yang tadi itu pas penilaiannya dari pas diskusi sama pas presentasi. Oh iya. Ketika Ibu melaksanakan penilaian diskusi atau presentasi ya, saya bilangnya presentasi, di depan itu kan ada yang maju itu kan dua orang ya, Iya, biasa dua orang. ada yang malu-malu, ada yang susah maju. Iya. Nah, tapi di sana Ibu sudah menerapkan kompetensi sosial emosional tentang kesadaran diri pada anak. Jadi anak yang maju ke depan itu dia sudah sadar saya mampu. Nah di sana Ibu sudah menerapkan KSS sebetulnya. Itu hanya saja mungkin belum terorganisir di RPP-nya. Ya, jadi kita sebagai perbaikan untuk kedepannya. Jadi sudah ada ya unsur-unsur sosial emosional. Nah kemudian juga ini untuk diferensiasi proses Ibu sudah memberikan pertanyaan berbeda ya, pertanyaan lanjutan ya pada setiap kelompok ya. Dimana kelompok apa kemarin yang kelompok yang kurang kelompok itu atas berdasarkan nama buah. Nama buah ya, ada Ya. 4 kelompok kan Pak ya? Iya. Nah, itu dari keempat kelompok itu. Ada 5 Pak. Ada 5. Oh, 5 kelompok Ya. ya. Nah, jadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda di sana Ya. gitu ya. Ya. Kalimatnya berbeda. Nah, itu Ya. sudah apa? Sudah melakukan sudah berupa diferensiasi begitu. Nah, namun ada yang perlu saya koreksi Bu. Karena di pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk produknya, untuk kontennya dulu ya, untuk konten saya lihat sudah beragam ya, Ibu sudah melaksanakan. Kemudian untuk proses juga sama, ada diskusi, ada presentasi, kemudian ada tanya jawab, ada refleksi dan sebagainya. Nah untuk diferensiasi produk ini saya belum melihat karena kemarin hanya terbatas sampai wawancara saja ya Bu ya. Iya. Nah itu jadi untuk diferensiasi produknya itu belum terlihat, tapi ini bisa diperbaiki untuk kedepannya. Jadi produknya bisa berbeda Bu antara kelompok apa yang pertama tuh kelompok Ada kelompok nanas ya, ada buah-buahan ya. Antara kelompok nanas dengan semangka itu pasti berbeda produknya, tetapi maksudnya sama ke sana. Nah itulah diferensiasi produk. Nah itu ya Bu, itu sementara Ibu untuk ya analisis ya yang saya pelajari. Kemudian bagaimana perasaan Ibu ketika saya supervisi? Tegang atau gimana? Tegang sih, karena biasanya kan ibu kepala sekolah ya yang selalu melihat saya ngajar. Ini dengan teman sejawat, tegang, tapi setelah berjalannya dimulai perencanaannya mulai relax gitu ya, belajar seperti biasa aja. Cuman terima kasih banyak masukan lagi untuk pembelajaran saya lebih lanjutnya gitu ya, karena mungkin masih ada banyak yang kurang pada saat saya belajar. Yang pertama yaitu tegang, mungkin persiapannya juga saya ada beberapa hari gitu ya menyiapin modul ajarnya, apa yang harus saya siapkan gitu ya. Tapi ya saya mah sudah maksimal gitu, tapi ya ternyata sudah masih ada yang kurang gitu ya. Terima kasih karena mungkin saya belum sampai sana gitu ya.
diferensiasi itu. Ya, kita sama-sama belajarnya ya Bu. Kita belajar lagi apa itu diferensiasi. Nah, sampai kita mendapatkan apa yang sesuai untuk murid ya. Nah, di sini Bu, untuk fokus pengembangannya, perencanaan ke depannya Bu, akan seperti apa? Tadi bukan diferensiasi ya? Iya. Mau dilanjutkan diferensiasi atau mau pindah haluan? Diferensiasi saja Pak. Saja ya. Di mana Saya pengembangannya? akan melanjutkan ke diferensiasi produk karena saya itu rencananya ingin membuat sebuah produk oleh siswa tapi berbeda antara kelompok satu dan kelompok yang lain, karena di sini kemarin itu mohon maaf waktunya karena sibuk dengan lomba-lomba. Iya betul. Ya, jadi untuk produk belum terrealisasi gitu ya. Jadi rencana kedepannya saya akan memberikan lebih menegaskan ke dalam diferensiasi produk kepada siswa, nanti biar siswa yang memilih akan membuat produk apa dan akan dijual atau dibagaimanakan itu belum ya, akan ditekankan di sana diferensiasi produk. Jadi bisa menghasilkan produk yang bernilai ekonomis ya. Nah, itu betul. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Oke. Baik, jadi mudah-mudahan ya setelah observasi ini Ibu mendapatkan solusi ya atas tadi kendalanya memang di produk ya Bu dan di waktu ya sebenarnya ya. Di waktu ya, karena memang siswanya kan ada yang aktif, ada yang tidak gitu kan. Nah, di sana berarti mudah-mudahan kedepannya esok atau lusa atau kapanpun kita bisa melaksanakan coaching lagi seperti ini supaya kita saling bisa memberikan masukan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di saya juga Bu, di kelas saya juga sama gitu. Begitu. Baik, mungkin cukup Ibu Reni, terima kasih. Mohon maaf ya atas mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan coaching lagi ke depannya dan Ibu mudah-mudahan akan bertahan sebagai anggota komunitas praktis. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi dari waktu untuk peningkatan kita bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Halim, Ibu Reni juga. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat ya. Ini mah tambahan saja sebetulnya. Sudah melihat bagaimana Pak Halim dengan Ibu Reni melakukan percakapan. Nah, intinya sih percakapan coaching dan Pak Halim sudah banyak menyampaikan analisis ya. Tapi kalau boleh saya ingin menyampaikan dari sudut coaching Pak ya, dari sudut teori coaching gitu. Dan kaitkan dengan observasi ini Pak. Di observasi ini kan tujuannya setelah pasca observasi ini adalah merefleksi. Pak Halim sudah memberikan analisisnya, refleksi dari Pak Halim. Tapi yang saya temukan, yang saya amati tadi, Pak Halim tidak memberikan kesempatan ke Ibu Reni untuk merefleksi diri. Oh iya. Enggak, misalkan begini Pak, yang paling penting ya, kalau tadi perasaan ada ya, menanyakan perasaan nanti di akhir. Di akhir. Tapi bisa berikan pandangan paling misalkan begini, Bu Reni setelah kita kemarin melakukan observasi di kelas sekian gitu ya, kelas 5 misalkan, bagaimana perasaan Ibu tadi kan sudah perasaan Ibu, kemudian menurut Ibu ya bagaimana pembelajaran tersebut, apa yang sudah berhasil. Seperti itu. Jadi kan Ibu Bu Reni berpikir kan, oh iya ya tadi saya mengajari begini, menurut saya yang sudah berhasil itu ini kan itu Bu ya. Akan terjadi umpan balik Pak, akan terjadi umpan balik dialognya. Ya Bu Reni pasti menjawab. Itu satu Pak, gitu ya. Itu jadi kelebihan kalau Ibu rasakan gitu kan. Kelebihan apa yang tadi ketika Ibu sedang mengajar itu? Pasti ada jawabannya dari Ibu Reni. Itu satu kelebihan, ya, kelebihannya. Kemudian jangan apa kekurangannya, jangan ditanya kekurangannya yang paling. Tapi tanyakannya
Nah dari proses tadi juga menurut ibu apa yang perlu diperbaikinya? Oh iya. Ya. Itu proses refleksinya seperti itu. Nah dari situ dikembangkan dialog barunya. Gitu. Itu yang penting bisa kita lakukan untuk kedepannya apa ini sekarang. Siap. Kalau mau diulang nanti boleh silakan. Jadi kerangka refleksinya ada gitu. Itu ya, jadi kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus misalnya nah, kalau ada kekurangan itu langkah apa yang akan ibu lakukan. Jadi tidak Pak Halim tidak memberikan saran. Iya. Nah tadi di dalam coaching itu yang satu diharamkan itu memberikan saran. Oh iya betul. Saya lupa. Karena nggak tahu. Gitu ya. Misalkan ini tadi saya ada dua hal yang saya catat. Pak Halim memberikan saran pertama tentang pembuatan kelompok. Oh iya. Ya. Kan tadi ada saran seharusnya pembuatan kelompok itu berdasarkan diagnostik awal itu ya Pak. Iya. Nah Pak Halim. Kan beda kalau pertanyaannya. Tadi ibu membuat kelompok itu berdasarkan apa tadi kan? Iya. Apakah menurut ibu hal itu sudah sesuai gitu kan? Atau apa yang bisa kita lakukan lagi untuk pembuatan kelompok ke depannya gitu kan? Seperti itu kan paling ya. Iya. Atau tadi juga yang kedua tentang media. Iya. Sebaiknya Pak Halim mengatakan sebaiknya menggunakan media ini gitu ya, visual gitu kan. Kan kalau kalimat coaching itu ibu dengan media yang ibu lakukan tadi sudah bagus gitu ya, tapi mungkin nggak kalau ditambah media yang lain misalkan itu kan pasti dia akan menjawab ya. Bu Deni itu pasti akan menjawab lebih jauh lagi. Oh iya Pak, mungkin bisa dengan video, bisa dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan melakukan coaching pasca observasi ini gitu Pak. Karena tujuannya tadi bukan menilai, jadi di supervisi akademik ini bukan menilai, tapi kita merefleksi tujuannya untuk perbaikan. Tapi karena kita berbasisnya coaching, berarti Pak Halim yang melakukan coaching ke Ibu Reninya. Jadi tidak memberikan saran semua gitu. Kalau melakukan analisis boleh. Tadi misalkan tentang apa ya? Tentang pembelajaran diferensiasi produknya belum ada, seperti ya misalkan. Kan itu bisa dengan kalimat yang lain, Pak. Jadi yang sebaiknya begini kan tidak itu saran kalau ada kalimat begitu. Nah, jadi tujuannya justru untuk perbaikan. Jadi muncul dari Bu Reni, oh iya ini yang lemahnya ini saya perbaikan ini gitu ya, yang akan kita perbaiki ini. Itu Bu. Jadi mancing ya Pak. Betul, mancing. Dan dialognya tidak akan merasa dinilai gitu, nggak akan terasa dinilai dialognya. Itu di dialog di pasca observasi. Jangan Bu, tadi Ibu tegang aja katanya dipahami gitu. Jadi sebetulnya itu yang memang yang namanya tegang pasti ada sih. Pasti ada. Manusiawi Pak. Karena di anggapan kita itu tetap penilaian dinilai karena kita sudah terbiasa ketika diobservasi ke kelasnya ada ini salah gitu kan, tidak diberikan kesempatan orang gurunya itu kita itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan mana yang salahnya mana yang kurang langsung di gitu. Ini jangan begini ini biasanya gitu kan. Gitu balik ada yang disampaikan dulu. Baik, terima kasih Bapak untuk ini untuk perbaikan sebetulnya saran-sarannya ya Pak. Dan memang betul Pak, untuk apa namanya, walaupun dalam sisi coaching gitu ya, tetap kita tuh gatal gitu ya bagaimana memberikan. Karena mungkin ada begini Pak, ini mohon maaf saya bicara seperti ini karena memang waktu kemarin praktek dengan kelompok saya kan Pak Aina, Pak Kurniawan, Pak Dede itu sama Pak, walaupun sudah di konsep tetap ada greget pengen memberikan Pak mendingan seperti ini gitu. Karena memang tidak boleh ada tapi tetap karena kita mungkin karena
kita sudah merasa mempelajari bahwa kita bahkan sudah ini saya sudah tahu nih pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Jadi kesannya kita itu mereka soalnya di sini Bu Reni itu kan belum tahu diferensiasi. Tapi kan sebelumnya sudah saya kasih tahu dulu berat diferensiasi seperti ini. Bahkan Bu KS juga sering menyampaikan gitu diferensiasi seperti ini. Karena kami sedikit sudah berat memahami. Tapi mungkin untuk saya ada bantuan dari LMS, dari CGP, dari PGP untuk memahami. Makanya mungkin ada timbul rasa ini, saya ini berdiferensiasi, saya sudah tahu gitu. Tapi Bu Reni kan di sini belum CGP, sepertinya belum tahu. Nah, ada timbul rasa seperti itu, Pak. Karena waktu praktek di Bojong Picung juga sama gitu. Kita berdiskusi, kita melaksanakan perekaman. Ternyata betul ya, ada perasaan memang kalau boleh dikatakan agak sombong dikit gitu. Kita udah tahu nih gitu, mereka belum tahu padahal kan sangat tidak boleh sangat tidak boleh gitu. Itu masalah perasaan kita. Nah itu betul Pak. Dan memang kan saya dengan Bu Reni kan setiap hari ketemu, jadi sudah tidak canggung lagi gitu kan kalau seperti fisik gitu kan. Jadi merasa tidak ada terkagok lah gitu sebenarnya kan, mau sambil bercanda mau apa gitu. Tapi kan memang kalau dalam observasi kan itu kan saya tidak boleh, makanya orang pematahan gitu nggak boleh kan. Tong di patahan gitu. Gitu ada patahan. Di situ kemitraan tuh di sana. Kalau yang nama matahan lagi sepertinya kan dari ahli Kak. Iya. Yang Konseling biasa gitu. konseling. Jadi konseling akhirnya mah. Jadi tutor mentor lah. Mentor ya, mentor. Dan satu Pak, kalau masalah diferensiasi dalam satu pembelajaran itu tidak harus ada ketiga-tiganya. Tidak harus ada ketiga-tiganya langsung. Boleh kita ada satu aja dari prinsip produk saja. Karena sekarang mah sudah mulai bukan kabur ya. Mulai kalau dulu itu begitu Pak. Harus ada ketiga-tiganya. Harus jelas pengelompokan, harus dikelompokkan. Sekarang mah tidak harus pengelompokan gitu. Boleh di akhir hanya produk saja, hanya konten saja atau proses saja. Jadi tidak harus ketiga-tiganya dalam satu pembelajaran itu ada. Karena sulit. Iya. Karena sulit. Karena memang tadi waktu juga terbatas Pak. Dan memang yang saya lihat kan kenapa Bu Reni tadi mengelompokkan kelompok-kelompok yang aktif dan kurang aktif begitu. Karena ketika Bu Reni memberikan pertanyaan ke kelompok yang kurang aktif, itu membutuhkan waktu yang lama itu. Lama sekali, makanya mereka sampai bisa menghabiskan waktu sampai pulang sekolah mungkin untuk menjawab itu. Nah pengelompokannya berarti memang kelompok itu bagusnya tetap heterogen. Heterogen ya? Kelompoknya harus heterogen. Hanya kita bisa mengelompokkan berdasarkan hal yang lain lah. Mungkin bisa ya tadi minat, kesukaan, dan lain-lain seperti itu. Bu Ren merasa tertarik dengan supervisi berbasis coaching ini nggak Bu? Ada hal yang ditemukan, ada apa? Pengetahuan baru nggak? Banyak. Iya banyak. Setahu saya diferensiasi itu hanya konten saja. Pas itu sama Paling, Brek, produknya mana? Hah? Kok ada produk gitu ya? Iya, soalnya ada 3 katanya ya. Konten, proses, produk. Setahu saya konten sudah, katanya prosesnya sudah wawancara ke pedagang-pedagang ya Pak. Pedagang-pedagang anak-anak berwawancara ke sebuah pedagang yang menghasilkan sebuah produk kan. Produknya mana? Hah, Pak? Emang harus ada produk gitu ya? Iya, cina. Oh, udah gimana tuh ya? Waktunya harus agak lama gitu, agak panjang. Soalnya anak-anak SD mah produknya paling yang biasa-biasa, nggak wow gitu maksudnya. Itu pun harus memakan waktu yang sangat lama gitu. Terus sih Pak, banyak sekali pengetahuan yang saya ambil dari Pak Halim gitu. Nah kalau berdasarkan dengan Pak Halim tentang prinsip produk aja Bu. Yang terbayang oleh Ibu dari anak itu harus seperti apa gitu dihasilkan anak, atau yang Ibu lakukan ketika membuat diferensiasi produk itu? Maksudnya anak akan membuat apa gitu? Iya, yang Ibu lakukan apakah harus berupa produk yang dimaksud itu produk? Kalau saya maunya makanan Pak.
makanan. Iya, makanan misalkan dari singkong, singkong keripik kan. Betul. Nah, anak bisa contohnya membeli dulu singkong atau yang sudah punya kebun singkong bisa dibuat apa namanya? Dibuat untuk proses pembuatan keripik singkong. Jadi harus berbentuk produk itu ya. Kalau produknya misalkan hasil belajar anak, bisa nggak? Bisa. Ya, kalau misalkan di sini bisa dari bekas ya, bahan bekas. Kalau kardus misalkan itu bisa dibuat jadi tempat pensil ataupun rak-rak buku gitu bisa. Misalkan gini Bu, nah, paling ini contoh kacing ya. Iya. Jadi kacing. Aku jadi deg-degan. Kurang ini ya, Bu. Iya. Sambil meluruskan. Bu, Siap, kalau siap. misalnya begini, Ibu kan Iya. belajar bahasa Indonesia. Iya. Nah, salah satu dalam bahasa Indonesia mungkin ada itu ya, ada apa namanya, tujuan pembelajaran membuat teks karangan ya, ada Oh, ada, Bisa, iya. ya. teks karangan. Nah, Ibu ingin membuat diferensiasi produk misalkan. Bagaimana itu di situ? Tujuan pelajarannya anak bisa membuat apa? Karangan, Iya. ya. Tapi ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Kalau misalnya dari karangan ya, Nah, kalau misalnya dari karangan mungkin mereka akan berimajinasi. betul, Ya. betul. Akan berimajinasi apa yang pernah kalian lakukan, anak-anak lakukan. Nanti akan di satu buah apa namanya, satu buah karangan. Ya. Contohnya mungkin membuat karangan waktu kalian liburan. Nah, ya. Di sana mereka awalnya akan buat karangan. Nanti apakah kalian di sana menemukan satu buah produk, misal makanan? Ya. Makanan apa yang kalian pernah lihat di sana di tempat wisata? Kalau misalkan liburannya di tempat wisata ya Pak. Di tempat wisata ada apa? Mungkin ada apa namanya, aksesoris gitu. Apakah kalian bisa tidak membuat aksesoris tersebut? Kalau misalkan ada bahannya, mungkin nanti anak-anak bisa membuat satu buah produk itu. Jadi produknya Bu ya. Ya, Sekarang gini, saya tambah lagi Bu. ya, Ada 3 anak. ya. Saya aja menonton dulu. Ayo, saya belajar ya Pak. Supaya bisa, saya juga supaya bisa. Aduh, gitu bisa ya. Ada 3 Ya. anak, ya, tiga Ya. anak nih. Ya. Si A masukannya sepak bola, si B masukannya apa itu? Misalkan nari lah. Oh, nari, ya. Terima sepak bola, nari. Contohnya anak rata-rata seperti Sepak bola, nari, poli, misalnya. voli, ya. Poli. Nah, kita ibu tahu bahwa anak ini punya senang kesukaannya atau minatnya pada ini, Ya. dikaitkan dengan apa, produk, diferensiasi produk, ya, kaitkan dengan diferensiasi produk. Bagaimana menerapkan hal itu gitu. Sebentar, apakah diferensiasi produk itu harus berbentuk produk atau hanya apa, sebuah apa ya, bukan imajinasi namanya, rencana. Pak Halil, saya tujuannya tuh ingin memahamkan ke situ gitu. Ah, gitu. Muncul pertanyaan itu Iya. kan terus Ya, ya. Tadi Mama kan dari karangan, oh saya bisa jawab. Ya. Tapi kalau ini produknya harus bagaimana? Itu arahnya Si Bapak ke sana. tadi ke sana. Oh, jadi timbul pertanyaan lagi ya Pak. Dengan coaching di situ. Iya. Oh, iya. Nah, yang menurut ibu dari pertanyaan itu gimana berarti? Kalau berarti tidak semua harus berbuat produk. Ya. Gitu Bu. Jadi diferensi pertama, lu jelaskan ini mau apa bukan coaching, saya jelaskan Ya, gitu. ya, ya, ya. Yang nama diferensiasi produk itu bukan artinya kita harus membuat satu produk. Ini ibu tadi tujuan pembelajarannya anak ingin, tujuan pembelajarannya anak mampu membuat karangan misalnya, karangan. Tapi anak-anak kan punya minat yang berbeda. Iya. Ibu kalau menentukan sok buat karangan tentang karya wisata misalkan, itu bukan diferensiasi, karena semua anak akan
sama. Tapi ibu nyampaikan silakan buat karangan dengan temanya minat masing-masing. Ya, kan anaknya berarti kalau yang suka olahraga dia membuat karangan tentang sepak bola, dia membuat tentang bola voli, tentang menari, itu diferensiasi. Jadi bukan harus ada satu produk. Jadi maksud produk di sana mah tugas anak. Bentuk tugasnya. Bentuk tugas dari anak itu tidak seragam, disesuaikan kepada hobinya, kepada Nah itu yang pertama. Atau misalkan membuat karangannya, anak itu ada yang sudah bisa komputer, ada yang baru bisa menulis, ada yang hanya bisa bercerita direkam di ini. Silakan anak buat cerita di audio, membuat video kalau mungkin. Nah produk itu produk anaknya itu. Jadi bukan produk makanan saja. Nah itu Wahri nyampe kan tujuannya. Betul, jadi kadesek lah. Betul, seharusnya kayak gitu. Maaf, anakku kayak gini kalau misalnya di kelompok itu ya, yang ini materinya udah perkalian misalnya, ini hanya kejuruan dan pengulangan. Ibu mana ngasih ke kelompok itu mah beban sama kayak gitu. Ada kalau dia mau nangis sesuai, misalnya saya jelasinnya kan berbeda, di kelas itu ada yang aktif, ada yang enggak, kayak gitu. Kalian mah sudah pada pinter gitu, maksudnya udah aktif banget gitu. Kali ini harus butuh bimbingan. Iya ibu udah seperti itu udah bagus nyampaikan begitu. Karena suka ada seringan gitu anak-anak mah, adik-adik mau bari, adik-adik tuh harus Salah pilih kasih. Ya, betul Nah itu Pak. masalahnya kenapa di DPR sekarang itu tidak mempermasalahkan kelompok karena itu dengan kelompok banyak memunculkan. Apalagi kelompok itu berdasarkan kemampuan materi misalkan. Itu kan akan memunculkan seolah-olah ini masih anak pintar, pintar. Kelompok unggulan dan kelompok bukan unggulan. Padahal bukan begitu aslinya. Nah, ya ibu udah betul itu pemahamannya tentang kecuali tadi yang produk yang udah diluruskan. Dari saya juga ada yang